Selamat pagi, Jemaat GKJ Karangpandan. Bersyukur kita boleh bertemu kembali, kita boleh bersekutu kembali di dalam ibadah keluarga pada minggu hari ini. Meskipun dalam keadaan di tengah krisis dan pandemi COVID-19, kita bersyukur kita boleh kembali bertemu, kita boleh kembali bersekutu dalam ibadah keluarga ini. Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita pasti akrab dengan firman Tuhan di dalam kitab suci yang kita baca sehari-hari. Sebagai pengikut Kristus, kita pasti memiliki waktu-waktu spesial, waktu-waktu khusus yang memang dikhususkan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Kalau orang muda mengistilahkan saat ini adalah dengan memiliki quality time atau waktu-waktu yang berkualitas, waktu yang bermutu yang bisa kita gunakan untuk bertemu dengan Allah muka dengan muka. Sebagai orang percaya, kita pasti memiliki setidaknya satu ayat yang paling berkesan dan memberkati hidup kita. Nah, kalau boleh saya tahu Bapak Ibu, ayat berkesan apakah di dalam kitab suci yang sering dihafalkan? Mungkin Bapak dan Ibu boleh berbagi? Ya. Bisakah Bapak Ibu mengingat ayat tersebut? Tentu bisa. Ayat yang memberi kekuatan, memberi penghiburan dikala suka dan dikala duka. Salah satu ayat yang begitu populer bagi kita adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pada ayat ini terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dan Thomas pada waktu itu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ayat ini menjadi ayat yang begitu populer, begitu terkenal bagi setiap orang percaya. Mengapa demikian? Karena ayat ini sedang menyatakan iman setia kita kepada Kristus dalam berbagai situasi, dalam berbagai keadaan, dalam berbagai kondisi. Sekalipun hidup kita penuh dengan tantangan, hidup kita penuh dengan penderitaan dan masalah, iman kita dari sehari ke sehari semakin dikuatkan. Tuhan Yesus adalah jalan yang membawa kita, membawa setiap orang kepada Bapa. Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan jalan tertentu yang harus dilewati sebagaimana yang dipahami Thomas. Dalam hal ini, Bapak Ibu saya boleh berbagi kalau dalam bahasa Inggris, bahasa terjemahan kedua setelah bahasa Yunani, bahasa yang dipakai sebagai bahasa asli Alkitab dalam Perjanjian Baru, karena bahasa Inggris adalah bahasa terjemahan kedua, maka bahasa Inggris ini memiliki beberapa istilah, memiliki beberapa arti atau makna kata yang mirip atau serupa dengan bahasa aslinya. Dan itu tidak diketemukan dalam istilah-istilah lain di dalam bahasa setelah bahasa Inggris, semisal bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang lain. Karena begitu dekatnya bahasa Inggris dengan bahasa asli Alkitab ini, maka kita bisa menggunakannya untuk sebagai bahan referensi silang yang bisa menolong kita, memperkaya kita untuk belajar firman Tuhan lebih lagi. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi dikatakan bahwa ada frasa yang mengatakan,
akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai I am the way, the life, and the truth. Nah, Bapak Ibu, yang menarik dalam bahasa Inggris ini, kalau Bapak Ibu sering menjumpai, membaca, atau sering melihat penggunaan istilah the atau artikel the ini, sebenarnya tidak ada arti di dalam kata ini. Tetapi istilah the atau istilah the ini menyatakan sesuatu yang definitif, sesuatu yang sudah pasti. Dan sesuatu yang sudah pasti itu adalah Kristus. Jalan yang pasti itu adalah Kristus. Hidup yang sudah pasti itu adalah Kristus. Dan kebenaran yang sudah pasti itu adalah Kristus. Dan kepastian itu kita dapatkan di dalam Sang Kristus. Jalan itu benar karena mengantar kita kepada tujuan yang sejati. Kristus bisa dipercaya dan orang dapat mempercayakan diri kepada Dia. Dan jalan itu adalah jalan kehidupan karena membawa setiap orang kepada kehidupan yang sesungguhnya, kepada kehidupan yang kekal. Setiap orang yang menghendaki kehidupan kekal, maka mau tidak mau harus menempuh sang jalan itu. Dan mengenal Sang Kristus bukan hanya sekedar percaya, melainkan menerima, menjalani, dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada tahun 1956 di Amerika Serikat, ada seorang penginjil yang terkenal bernama Dawson Trotman. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar khotbah dari seorang penginjil terkenal lainnya bernama Billy Graham, maka Dawson Trotman ini satu generasi atau satu angkatan penginjil yang kenamaan pada waktu itu di Amerika Serikat. Dawson Trotman bisa dikatakan sebagai seorang maestro karena ia mempraktikkan seni pemuritan dengan cara-cara yang kreatif, mendesain bahan-bahan pemuritan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan mengembangkan suatu sistem penghafalan ayat firman Tuhan. Dan Dawson Trotman ini pada mulanya bertobat dan menerima Kristus pada usia 20 tahun. Pengalaman hidupnya bersama dengan Allah semakin membuatnya hari demi hari mencintai firman Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu, pengalaman rohani Dawson Trotman ini berpusat pada penghafalan dan perenungan firman Tuhan. Dan bagi Dawson Trotman, penghafalan atau perenungan firman Tuhan secara teratur itu sangatlah penting untuk mendapatkan pengalaman kehidupan Kristen yang melimpah. Dan pengalaman rohani Dawson Trotman inilah yang membuat ia penuh dengan kemenangan memasuki hadirat Tuhan sewaktu ia menyelamatkan seorang gadis muda yang pada saat itu tenggelam Bapak Ibu di sebuah danau air dingin yang pada saat itu bisa dikatakan musim dingin dan danaunya sangat dingin sekali, dan saat itu hanya ada Dawson Trotman yang bisa untuk menyelamatkannya. Pada akhir hidupnya, Dawson Trotman meninggal dunia karena harus berkorban nyawa, harus berkorban diri untuk menyelamatkan nyawa seorang gadis muda ini. Dan pengalaman Dawson Trotman ini telah mengajarkan kita tentang iman yang mengasihi sesama manusia dengan harga yang mahal, yaitu nyawa. Iman yang memberikan keberanian untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, meskipun resikonya adalah maut sekalipun, meskipun resikonya adalah kematian.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam hal beriman, tentunya banyak pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab yang kita kenal. Banyak teladan-teladan dalam Alkitab yang kita ketahui. Dan salah satunya adalah Stefanus. Kisah para Rasul pasal 6 dan 7 mencatat bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh dengan kuasa, seorang yang penuh dengan karunia, dan seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Stefanus tidak hanya melayani orang-orang miskin, tetapi ia juga mengadakan mukjizat-mukjizat. Ia juga mengadakan banyak tanda, dan karena hal ini yang menyebabkan dia harus berurusan dengan orang Yahudi. Dan pada satu waktu karena ia kalah dalam perdebatan dengan orang Yahudi, banyak orang Yahudi yang tidak suka menghasut beberapa orang, dan pada waktu itu Stefanus dituduh telah menghujat Nabi Musa dan menghujat Allah. Dengan perkara inilah Stefanus akhirnya diseret orang-orang Yahudi ke dalam mahkamah agama. Dan tuduhan di mahkamah agama itu yang ditujukan pada Stefanus itu semakin melebar, Bapak Ibu. Ia disangkakan telah menghina bait Allah dan disangkakan telah menghina hukum Taurat, karena hal ini dikaitkan dengan kesaksiannya tentang Yesus yang akan meruntuhkan bait suci dan akan mengubah adat istiadat Yahudi. Kemudian dalam pembelaannya, Stefanus berkhotbah tentang Abraham, tentang nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, sampai puncaknya adalah pembunuhan terhadap Yesus Kristus. Dan dalam akhir pembelaannya, Stefanus dengan tajam mengkritik orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang sebenarnya menerima hukum Taurat, tetapi tidak melakukannya dengan segenap hati. Hal inilah yang membuat orang Yahudi sangat geram dan semakin marah, sehingga hukuman yang pantas bagi seorang penghujat adalah dengan dirajam batu pada waktu itu. Kebencian sudah ada di dalam orang-orang Yahudi, dan kematian sudah ada di depan mata Stefanus. Namun kita bisa merasakan di dalam bacaan yang kedua hari ini, bahwa sekalipun demikian Stefanus tidak goyah imannya, Stefanus tidak gentar imannya. Bahkan dalam kondisi yang sangat genting sekalipun, ia bisa melihat sosok yang dipercaya itu sungguh hadir, sehingga ia mengatakan, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, saat batu-batu yang dilemparkan orang satu demi satu mengenai dan menghujam tubuh Stefanus tadi, bagi Stefanus hal itu cukup bagi Tuhan untuk menjaga hatinya tetap bersih, sekalipun kematian menjemputnya. Sehingga dalam keadaan seperti itu, Stefanus tidak kedapatan mengutuk orang-orang Yahudi. Stefanus tidak mempersalahkan Allah, tetapi dalam keadaan yang sangat pelik sekalipun, Stefanus mampu berdoa. Kisah para Rasul 7 ayat 60 mencatat, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Jemaat GKJ Karangpandan yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, apakah kita bisa memiliki iman seperti itu saat ini? Menjadi perenungan bagi kita semua. Mari kita melihat kondisi saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita di kanan dan di kiri, atau teman-teman kita saat ini
yang sedang dalam kondisi krisis. Ada beberapa yang dirumahkan, ada beberapa yang kehilangan pekerjaan, di PHK, kehilangan sumber mata pencahariannya. Bahkan ada beberapa orang yang ditolak untuk kembali ke rumahnya sendiri karena masyarakat begitu takut kalau tertular virus COVID-19. Sudahkah kita bersaksi secara nyata bagi mereka? Mungkin beberapa hal yang praktis yang bisa kita kerjakan saat ini, kita bisa bersaksi dengan perkataan dan juga perbuatan. Kalau di lingkungan masyarakat ada kegiatan ronda setiap harinya, kita bisa menyediakan diri, menyediakan waktu untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan kita. Kita juga bisa memberi sumbangsih apa yang kita miliki. Kita miliki tenaga, kita miliki pikiran dan keuangan. Mungkin kita bisa memberi sumbangan dalam bentuk sembako, dalam bentuk masker atau alat pelindung diri ataupun sebagainya, sebagai sesuatu yang berarti bagi mereka yang membutuhkan saat ini. Kita bisa melihat tetangga kita kanan kiri, kita bisa melihat teman-teman kita bisa melihat saudara-saudara kita. Atau bagi yang memiliki saudara di luar kota, kita bisa setidaknya memperingatkan jangan mudik dulu. Karena kalau mudik nanti persebaran COVID-19 ini semakin tidak terbendung. Kita bisa bersaksi, kita bisa menggunakan banyak hal. Menurut Bapak Ibu, hal apakah yang bisa Bapak Ibu kerjakan? Mari kita merenungkan bersama-sama. Kita bersaksi dengan perkataan dan berkarya dalam perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.